Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa kabar teman-teman pemirsa channel YouTube sekalian? Kita bertemu lagi di channel ini, channel saya ya. Tempat saya sharing dengan murid-murid saya tentang pengetahuan keagamaan yang saya dulu dapatkan di pesantren. Baik, di pertemuan kali ini ya, atau di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Tadhib atau kitab fikih yang saya dulu pelajari di pesantren dengan matan Abi Syuja ya, madhab Imam Syafi'i. Nah, sebelumnya kita ini masih di bab Toharoh. Jadi bab Toharoh itu selalu menjadi bagian pertama dalam kitab-kitab fikih karena pentingnya pengetahuan kita terhadap bersuci ya. Karena setiap perbuatan kita atau sholat fardu lah ya, kita sebut paling minimal sholat fardu itu harus diawali dengan kondisi yang suci. Nah, makanya pembahasannya panjang. Sebelum ini kita membahas tentang istinja, kemudian hal-hal yang membatalkan wudhu ya. Nah, di sini kemarin ada beberapa hal yang membatalkan wudhu, nanti bisa dicek lagi di video sebelumnya. Sekarang kita akan masuk ke bagian mandi besar atau mandi wajib ya. Nah, ini mungkin perlu diperhatikan karena saya pernah menemukan gitu ya. Saya pernah menemukan ketika saya mengajar, ketika meminta anak didik saya gitu ya, anak didik saya untuk sholat gitu, dia beralasan belum mandi besar, padahal haidnya berhenti sudah 1 bahkan 2 hari yang lalu gitu. Nah, saya tidak menyalahkan anak tersebut, tapi dikhawatirkan memang anak tersebut belum tahu bagaimana tata cara mandi wajib gitu ya, tata cara mandi wajib, belum tahu hukumnya dan lain sebagainya, sehingga menganggap enteng hal tersebut, padahal secara hukum fikih nanti sholatnya akan bermasalah lah, seperti itu ya. Oke, kita tinggalkan itu ya pembahasan, tapi fenomena itu intinya ada gitu ya, fenomena itu ada dan mungkin banyak gitu ya, cuman mungkin kita tidak tahu. Nah, ini di bagian selanjutnya dari kitab Tadhib bab Toharoh, faslun ya, walladzi yujibul ghusla sittatu asya, pasal yang membahas tentang mandi wajib. Walladzi yujibul ghusla, dan yang diwajibkannya al-ghusla, mandi besar, tentu ini maksudnya sittatu asya, itu ada 6 hal ya. Yang pertama, ini salah satu tashtariku fiha ar-rijal wan nisa, 3 diantaranya itu berlaku untuk perempuan dan laki-laki ya, laki-laki dan perempuan ya. Jadi ada 6 hal, 3 diantaranya itu berlaku untuk laki-laki dan perempuan, dan 3 diantaranya itu hanya berlaku untuk perempuan. Wahia, dan 3 hal yang berlaku untuk laki-laki dan perempuan itu adalah iltiqa'u al-khitanaini, bertemunya 2 khitan ya. Nah, di sini dijelaskan al-khitana ini maksudnya adalah masna min khitan, masna khitanun, khitanin ya. Ini bentuk musanna ya, bukan masna, musanna daripada khitan. Wahwa inda sobi jildul lati taghti ar-ra'su zakar qoblal khitan, yaitu kulit ya, pada bagian bayi itu kulit yang menutupi kepala kemaluan ya, kepala zakar sebelum dihitan.
Nah, kalau di perempuan ini wa indal untha jildatu fi a'lal kubuli mujawiratun lil mukhar lil mukharrajil bauli kayaknya ya. Nah, kemudian untuk perempuan itu kulit yang ada di atas lubang kubul ya, tempat keluarnya air kencing. Dan kemudian yang dimaksud dengan iltiqaul khita, nah ini yaitu adalah yakunu dzalika yadkhulul hishfata fil farji wa huwa kinayatun anil jima. Jadi bertemunya aja gitu ya. Ketika kalau bahasa medisnya itu penetrasi lah ya. Ketika bertemu antara zakar dan eh, vagina gitu, antara penis dan vagina, itu sudah masuk ke dalam iltiko, wajib mandi besar gitu ya. Ruwayat Bukhari diriwayatkan dari Imam Bukhari wa Muslim dan Imam Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza jalasa baina su'abiha al arba'i tsumma jahadaha faqad wajaba alaihil ghuslu. Apabila kamu apabila duduk ya baina su'abiha, su'abiha itu jamak dari syu'batun, di sini dijelaskan wahia alqit atau minasyai. Syu'batun itu artinya bagian dari sesuatu gitu ya. Wal muraduhuna, dan yang dimaksud dengan syu'bah di sini adalah fakhidhal mar'ati wasaqoha, paha dan betis perempuan. Jadi idza jalasa baina syu'abiha, kalau secara harfiah ini diartikan apabila duduk di antara paha dan betis perempuan ya. Kemudian summa jahadaha tidhabi harokatihi, ini disedinya ya. Kemudian faqad wajaba alaihil ghusla. Nah, yang dimaksud dengan summa jahadaha ini adalah mu'alijatin idkhalul zakar fi farjiha. Kemudian terjadi hubungan suami istri gitu ya, terjadi hubungan suami istri, masuknya penis ke dalam vagina, atau kemudian disebut penetrasi kalau dalam istilah medis, maka wajib alaihil ghusla ya, maka wajib mandi. Nah, kemudian di sini dijelaskan wal hadis dalilun ala wujubil ghusla bi mujarradil jima wa illam yunzal. Dan hadis ini dalil ya, dalil atas wajibnya mandi besar karena berhubungan suami istri ya, wa illam yunzal, sekalipun tidak sampai keluar mani gitu, sekalipun tidak keluar mani, kama sorohat bima riwayatil Muslim ya, seperti yang dijelaskan juga dalam riwayat Imam Muslim. Jadi ketika terjadi hubungan suami istri, atau ketika terjadi penetrasi, atau ketika ketemu dua kemaluan antara laki-laki dan perempuan ya, walaupun itu tidak sampai terjadi keluarnya air mani, maka mandi wajib itu harus dilakukan setelah itu. Ini untuk suami istri tentunya ya. Untuk yang belum bersuami istri tidak, artinya melakukannya saja tidak boleh gitu ya. Jadi jangan membayangkan mandinya, melakukannya saja tidak boleh. Nah, ini berarti untuk suami istri. Kemudian yang kedua adalah wa inzalul mani. Mandi wajib itu harus, atau mandi besar harus dilakukan ketika wa inzalul mani, keluarnya air mani. Nah, ini misalkan contohnya ketika mimpi basah gitu ya pada laki-laki. Nah, ini kemudian dijelaskan di sini. Riwayat Bukhari wa Muslim, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, an Ummu Salamah, dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, semoga Allah meridai, qalat, berkata Ummu Salamah, ja'at Ummu Sulaimin ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqalat. Ummu Sulaim datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, ya Rasulullah, innallaha la yastahi minal haq. Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah tidak malu atas kebenaran gitu ya. Jadi ini Ummu Sulaim ini ingin menanyakan sesuatu yang sensitif mungkin ya, makanya diawali dengan
kalau istilah kita mungkin basa-basi ya. Allah itu nggak malu kalau membahas kebenaran gitu ya. Fahal alal mar'ati min ghuslin idza hiya talamat idza hiya ihtalamat. Apakah wajib atas perempuan min ghuslin dari mandi besar ya, ya idza hiya ihtalamat, apabila dia bermimpi ya. Ihtalamat kemudian di sini dijelaskan ro'at fi naumiha annaha tujami, bermimpi berhubungan badan di dalam tidurnya gitu ya. Jadi ihtalamat itu mimpi basah, istilah kita mimpi basah tuh kita mimpi melakukan hubungan seksual atau hubungan badan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na'am idza ra'atil ma, ya wajib mandi jika kamu melihat atau terlihat oleh perempuan tersebut air ya. Artinya setelah bangun kemudian melihat pakaian bawahnya itu basah, maka itu wajib mandi ya, ail mani atau disebut mani ya. Au ma yukhraju minal mar'ati halil jima, atau apapun yang keluar dari perempuan dalam kondisi berjima gitu ya, berhubungan badan. Jadi kalau bermimpi kemudian sampai keluar mani, maka itu mandi wajib harus dilakukan, atau mandi besar wajib dilakukan. Waruwiya Abu Daud, dan diriwayatkan oleh Abu Daud wa ghairihi, dan selainnya gitu ya. An Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, berkata Sayyidatuna Aisyah, sa'ala Rasulullah sallallahu oh ya, sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, an rajulin yajidul balala wala yadhkuru ihtilaman, ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang jadi Nabi Muhammad ditanya tentang seorang pria, bagaimana kalau ada seorang pria yajidu balal menemukan pakaiannya basah gitu, wala yadhkuru ihtilaman, tapi dia tidak ingat bahwa malamnya itu mimpi gitu ya, mimpi basah atau mimpi berhubungan badan. Faqala yaghtasil ya. Jadi kalau tidak ingat tadi malam mimpinya apa gitu, mimpi basah atau mimpi apa, tapi pas bangun kemudian celananya basah, maka itu wajib, itu harus melakukan mandi besar atau mandi wajib ya, karena itu dikhawatirkan mungkin mani ya. Wa anir rajulin yaro an qad ihtalama wala yajidu balal, dan kemudian Rasulullah juga ditanya tentang laki-laki yang bermimpi gitu, ingat dia mimpinya apa tapi tidak basah celananya gitu ya. Faqala la ghusla alaihi ya, untuk yang mimpi tapi tidak basah maka itu tidak harus mandi gitu ya. Faqalat Ummu Sulaim, dan Ummu Sulaim berkata, almar'atu tarodalik a'alaiha ghuslun, qala na'am an-nisa'u syaqaiqur rajul ya. Kalau pada wanita pun sama. Jadi intinya adalah ketika kalau kita mimpi basah atau mimpi melakukan hubungan badan ya, kemudian kita menemukan basah celana kita gitu pas bangun, maka itu harus atau wajib melakukan mandi besar gitu ya, itu wajib melakukan mandi besar. Tapi ya, kalaupun kita mimpi basah gitu, mimpi berhubungan badan, kemudian kita ingat mimpinya itu seperti apa, kemudian celana kita pas bangun itu nggak basah gitu, tidak basah, tidak ada air, maka itu tidak diharuskan mandi besar karena tidak ada keluarnya mani gitu ya. Tapi kalau kita bangun kemudian celana kita basah, kita semalam nggak ingat mimpi apa gitu, ini mimpi besar atau bukan, ini basah mani atau bukan, maka sebaiknya kita harus melakukan mandi besar. Dikhawatirkan ya sebagai kehati-hatian dalam syariat gitu ya, apakah air tersebut adalah air mani atau air kencing. Jadi daripada ragu-ragu mending mandi gitu ya.
Tuh intinya. Jadi kalau mimpi basah seperti itu. Kemudian tiga hal yang mewajibkan mandi besar, ya, yang mewajibkan mandi besar, yang berlaku untuk laki-laki dan perempuan berikutnya adalah wal mautu, yaitu kematian. Riwayat Bukhari wa Muslim, dari Imam Bukhari dan Muslim, an Ummu Atiyah, dari Ummu Atiyah al-Ansariyah, ini dari golongan Ansor berarti ya, radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoi Ummu Atiyah, qalat, berkata Ummu Atiyah, dakhala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina tufiyat ibnatuhu faqala igsilnaha salasan. Rasulullah masuk, ya, Rasulullah masuk ke ruangan, ya, ke tempat di mana di sana berkumpul, ya, mungkin ya, sahabat-sahabatnya ketika eh, apa namanya, putri beliau meninggal. Kemudian Nabi berkata, cucilah atau mandikanlah sebanyak 3 kali. Waruwil Bukhari wa Muslim an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, dan dari Imam Bukhari dan Muslim dan diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna rajulan waqasahu bi ba'iruhu, ya, wa nahnu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa muhrimun, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam igsiluhu bima'in wa sidrin wa kaffinuhu fi thawbaini. Ya. Jadi itu dalil dari memandikan jenazah itu wajib, ya, gitu ya. Saya kira tidak perlu dibahas panjang karena ini pasti semua orang sudah mengetahui dan melakukan ini, gitu ya. Kemudian ada 3 hal lagi yang hanya berlaku bagi perempuan, ya. Jadi mandi wajib itu berlaku bagi perempuan saja. Wasalah satu tahtas subihan nisa, dan 3 hal yang khusus bagi perempuan. Wahia al haidu, adalah yang pertama haid, ya. 2, wan nifasu an nifas. 3, wal wiladatu, wiladah atau kelahiran atau persalinan. Ya, ini dalilnya haid itu dalilnya adalah surat Al-Baqarah ayat 222. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa'tazilun nisaa fil mahid wala taqrabuhunna hatta yathun fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Maka fa'tazilu, jauhilah, ya, kalau saya tidak salah ini nanti mohon dikoreksi, jauhilah perempuan-perempuan kalian atau pasangan kalian ketika sedang haid, wala taqrabuhunna, dan jangan didekati, hatta yatahurna, sampai mereka bersuci. Fa'idza tatahharna, apabila mereka telah bersuci, fa'tuhunna min haitsu amarakumullah, maka datangilah sebagaimana Allah memerintahkan kalian. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersuci, orang-orang yang bertobat dan orang-orang yang bersuci, gitu ya. Wa ruwiyal Bukhari an Aisyah radhiyallahu anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li Fatimati, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata li Fatimati, untuk Fatimah binti Abu Hubaishin radhiyallahu anha, fa idza aqbalatil haidatu fada as-shalah fada iyas sholata wa idza adbarta faghtasili wa sholli, apabila kamu sedang haid maka tinggalkanlah sholat, wa idza adbarat, ya, faghtasili, apabila telah selesai lah, ya, kurang lebih seperti itu haidnya, maka mandilah, ya, wa sholli, dan sholatlah. Kemudian untuk nifas sendiri itu dalilnya menggunakan qiyas alal haid, atau qiyas itu perumpamaan lah, ya, analogi dari haid. Li'anna damun nifas damu haid mujtami, karena darah nifas dan darah haid itu mutajammi, ya, mutajammi, berkumpul. Kemudian wal wiladah, kenapa persalinan, orang yang setelah melahirkan, orang yang setelah bersalin, gitu ya, melahirkan, itu wajib mandi karena
ghalibun ayyakhruja ma'ahu dam, karena ketika persalinan itu pasti keluar darah banyak dan itu harus dibersihkan ya, maka harus mandi, kurang lebih seperti itu. Baik, untuk pembahasan fikih kita kali ini saya cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Silahkan tulis komentar di kolom komen di kolom komen video ini, komentar kalian ya, kemudian kita berdiskusi. Itu tadi adalah hal-hal yang mewajibkan kita mandi besar bersama dengan dalil-dalilnya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.